Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggreni dari kelas 2 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu pertolongan persalinan untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum keperawatan maternitas 1. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Alat dan bahannya di sini ada set partus yang di dalamnya ada 2 kom yang berisi kasa dan juga kapas. Lalu di sini ada 3 handscoon steril, ada gunting epiostomi, ada gunting tali pusat, lalu ada 2 klem arteri, lalu ada 2 pinset anatomis dan chirurgis, ada setengah koher. Nah, untuk selanjutnya di sini ada korentang, lalu ada gel dan juga doppler, lalu ada 1 buah ampul oksitosin. Setelah itu ada klem tali pusat, ada penyedot lendir, ada salep mata, lalu ada di sini ada hepatitis B dan juga vitamin K. Selanjutnya di sini ada 2 buah bengkok, ada tempat plasenta. Lalu di sini juga ada 2 buah baskom untuk cairan klorin 0,5 dan juga air DTT. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada pakaian bayi dan juga bedongnya. Lalu di sini ada sfigmomanometer dan juga stetoskop, ada spet 3 cc, ada apron, lalu ada 2 buah waslap, ada kain untuk ibu. Selanjutnya di sini ada underpad, lalu di sini ada 2 buah handuk. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tempat sampah infeksius dan non infeksius, ada keranjang kotor. Di sini ada nurse cap atau penutup kepala, ada masker, lalu juga ada sepatu boots dan juga kacamata. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Nah, setelah kita cuci tangan, kita ke pasien dan jangan lupa pada saat kita sudah sampai pasien, kita tutup sampiran. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Nah Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Sinta Anggreni. Di sini saya dinas pagi Ibu dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Sesuai dengan standar prosedur keselamatan rumah sakit, Ibu bisa sebutkan nama Ibu dan tempat tanggal lahirnya biar saya sesuaikan dengan gelang Ibu pakai. Oke Bu ya. Sudah sesuai ya Bu ya, dengan Ibu Wulandari 17 Juli 1972 ya Bu ya. Nah Ibu, kedatangan saya ke sini, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam Ibu. Nah, tujuannya itu untuk melihat, mendengarkan dan juga mendeteksi janinnya Ibu. Nah, selain itu juga di sini saya akan melakukan tindakan berupa hygiene ya Ibu ya. Nah, itu tujuannya untuk membersihkan area vagina Ibu. Nah, gimana Ibu? Ibu mau? Baik Ibu, jika mau. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan membersihkan bagian vagina Ibu. Nanti Ibu cukup telentang saja seperti ini ya Bu ya. Nanti saya posisikan agar Ibu nyaman. Nah, untuk kontak waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah kita melakukan orientasi kepada pasien, selanjutnya kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Sebelum itu kita cuci tangan dengan 6 langkah dengan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun. Nah, setelah kita mencuci tangan, selanjutnya kita persiapkan alatnya. Nah, untuk yang pertama, kita persiapkan ampulnya terlebih dahulu. Kita buka ampul dengan menggunakan kasa yang steril. Kita buka. Apabila sudah, kita buang ke dalam botol. Lalu selanjutnya kita masukkan spek ke dalam instrumen. Dan juga kita masukkan klem. Klem untuk tali pusat kita masukkan ke dalam bak instrumen juga. Setelah itu kita cuci tangan lagi. Nah, setelah kita cuci tangan, kita gunakan handscoon. Kita gunakan handscoon yang steril. Ini kita gunakan di sebelah kanan saja. Setelah kita menggunakan handscoon, kita masukkan oksitosin
oksitosin kita masukkan ke dalam stepnya. Nah, sebelumnya kita pecahkan, lalu kita ambil, kita tarik, lalu kita masukkan, kita masak dulu. Apabila sudah, kita tutup dan masukkan lagi ke dalam mesin bak. Selanjutnya kita persiapkan juga setengah korek dan juga pinset anak tumis. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita lakukan pulpa hygiene kepada pasien. Nah, kita akan melakukan pulpa, kita ambil pensum yang satunya, lalu kita gunakan. Nah, selanjutnya kita lakukan pulpa hygiene Ibu. Sekarang kita lakukan pulpa hygiene dulu Ibu ya. Maaf ya Bu, ini saya buka dulu. Kita menggunakan kapas dasar, dan juga kita persiapkan bengkok untuk sampahnya. Persiapkan bengkok untuk sampah, dan juga kita menggunakan Ibu, maaf ya. Oke Bu ya. Apabila sudah, kita masukkan ke dalam bengkok yang terdapat cairan klorin. Nah, setelah kita melakukan tindakan pulpa hygiene, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam kepada pasien. Nah Ibu, maaf ya, saya lakukan pemeriksaan dalam dulu. Maaf ya Bu ya. Nah, kita di sini bisa melihat presentasi dari janin, posisi janin, dan juga kita lihat ke panggulnya Ibu. Nah, apabila ketubannya belum pecah, kita bisa pecahkan. Apabila ketubannya masih utuh, kita pecahkan menggunakan setengah koher ini. Pecahkan, kita masukkan, lalu kita putar, kita pecahkan. Kita dekatkan bengkok. Nah, apabila kita sudah tahu pembukaannya dan sudah melakukan pemeriksaan dalam, selanjutnya kohernya kita masukkan ke dalam cairan yang berisi klorin. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kita rendam, dan kita rendam tangan kita di cairan klorin 0,5, lalu kita lepas sarung tangannya dengan keadaan terbalik. Kita lepas. Setelah itu, setelah kita melepasnya, kita lakukan pemeriksaan DJJ pada klien. Bu, maaf ya, sekarang kita lakukan pemeriksaan dulu DJJ. Nah, ini pemeriksaannya dilakukan pada saat setelah kontraksi uterus selesai. Nah, kita lakukan pemeriksaan DJJ. Ibu maaf ya. Nah, ini kita pastikan denyut jantung janinnya itu normal sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Nah, apabila sudah normal, selanjutnya kita informasikan kepada klien dan juga keluarga klien bahwasannya sudah lengkap dalam pembukaan dan juga janinnya sudah baik. Nah, Ibu, alhamdulillah keadaan janinnya sudah baik dan juga detak jantung janinnya juga sudah normal ya Bu ya. Sudah ada pembukaan lengkap juga. Nah, Ibu nanti jika ada kontraksi, Ibu bisa langsung mengerang saja ya Bu ya. Nah, selain itu juga kita informasikan kepada keluarga pasien untuk membantu memposisikan posisi Ibu yang nyaman untuk mengerang. Nah, selanjutnya kita posisikan Ibu setengah duduk. Nah, apabila ada fisya Ibu, sekarang kita posisikan Ibu setengah duduk ya, kakinya agak ditekuk. Nah, setelah itu, setelah kita memposisikan pasien, selanjutnya apabila kepala bayi sudah berada atau sudah membuka sebagian 5-6 cm, kita letakkan handuk di atas perut Ibu. Kita letakkan handuk. Ibu, maaf ya, ini saya letakkan. Maaf Ibu ya. Kita letakkan 2 handuk. Lalu kita gunakan underpad di 1/3 bawah bokong Ibu. Ibu, maaf ya, Ibu agak ditarik dulu, agak diangkat bokongnya. Maaf ya Bu ya. Selanjutnya
kita pastikan alatnya sudah lengkap. Kita pastikan sekali lagi alatnya sudah lengkap, dan apabila kita sudah pastikan alatnya sudah lengkap, kita gunakan APD. Nah, untuk APD ini di sini kita menggunakan apron, kacamata, masker, penutup kepala, handscoon, dan juga sepatu boots. Kita gunakan apron terlebih dahulu. Kita gunakan masker, lalu kita gunakan penutup kepala, setelah kita gunakan penutup kepala, kita gunakan handscoon. Apabila kita sudah siap dengan APD kita, selanjutnya kita lakukan pertolongan persalinan pada pasien. Nah, selanjutnya kita tolong persalinan. Nah, untuk tangan yang dominan kita simpan di bawah perineum. Lalu untuk tangan yang sebelahnya kita simpan di atas simfisis untuk menopang kepala dari janinnya. Kita lakukan pemeriksaan lilitan di area leher pada janin. Kita lihat apakah ada lilitan atau tidak. Nah, apabila tidak ada lilitan pada tali pusat pada leher janin, kita tunggu kepala janin ini selesai melakukan putaran secara spontan. Selanjutnya kita pegang area leher dengan di parenteral. Nah, kita gerakan kepala ke arah bawah dan distal sehingga bahu depannya itu muncul. Nah, setelah itu kita gerakan bahunya ke arah atas dan distal sehingga bahu yang bagian belakangnya itu muncul juga. Nah, setelah itu kita anjurkan ibu untuk mengeram pada saat ada kontraksi. Ibu, kalau misalnya ibu ada kontraksi, ibu mengeram ya Bu ya. Nah, setelah tangan lahir, setelah bagian bahu lahir, selanjutnya kita geser area tangan kita ke bagian perineum untuk menyangga kepala, lengan, dan juga siku sebelah bawah. Kita geser. Nah, setelah itu kita gunakan tangan yang atas atau yang satunya lagi untuk menelusuri tangan dan siku sebelah bagian atas. Maaf Ibu ya. Kita lakukan tangan yang satunya untuk mengeluarkan siku. Setelah badan dan juga lengan lahir, tangan kiri gunakan untuk menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai untuk memegang tungkai bawahnya agar terlahir. Nah, apabila sudah kita lakukan penilaian sepintas pada bayi, kita lihat bayi menangisnya keras atau tidak, bernafasnya berat atau tidak, lalu kita juga lihat bergeraknya aktif atau tidak, lalu kita juga lihat warna kulit dari bayinya. Nah, apabila sudah kita periksa selintas bayinya, kita selanjutnya lakukan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada janin di dalamnya. Kita periksa lagi. Nah, apabila sudah tidak ada, sudah dipastikan tidak ada janin, selanjutnya kita lakukan penyuntikan oksitosin 1 menit setelah bayi dilahirkan. Nah, kita menyuntikannya secara IM atau intramuskular di 1/3 paha atas bagian distal lateral. Bu, maaf ya Bu ya, ini saya suntikan obatnya. Apabila sudah, kita buang ke sampah medis. Setelah itu, setelah kita melakukan suntikan oksitosin, kita setelah 2 menit pasca persalinan, kita jepit tali pusat dengan menggunakan klem. Kita jepit kurang lebih 3 cm
Setelah kita jepit tali pusatnya, kita dorong ASI dari tali pusat ke arah distal dan juga kita jepit kembali. Kita jepit kembali menggunakan klem kurang lebih 2 cm dari klem yang sebelumnya. Nah, apabila sudah, kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu kita pegang dengan tangan yang sebelah. Setelah itu kita gunting di pertengahan antara klem yang satu dan satunya lagi. Nah, setelah kita gunting, lalu kita pasang klem tali pusat. Setelah kita melakukan pemotongan tali pusat, selanjutnya kita lakukan teknik skin to skin pada ibu dan bayinya selama kurang lebih 1 jam. Ibu maaf ya Bu ya. Kita tutup menggunakan handuk yang bersih. Lalu kita gunakan kupluk pada bayinya. Nah, kita lakukan skin to skin ini kurang lebih 1 jam. Nah, kita pindahkan klem tali pusatnya itu sejauh 5 cm dari vulva. Kita letakkan tangan yang satunya di atas perut ibu atau di bagian simfisisnya. Nah, tangan yang satunya ini kita tarik apabila terjadi kontraksi. Nah, untuk tangan kiri kita tekan bagian uterusnya ke arah dorsokrania dengan hati-hati. Nah, tangan yang satunya kita tarik untuk mengeluarkan plasentanya. Namun, jika plasenta tidak lahir sekitar 30-40 detik, pada saat itu kita hentikan peregangan pada plasentanya dan kita tunggu hingga adanya kontraksi selanjutnya. Nah, kita lakukan peregangan dan dorongan ke arah dorsokrania sampai plasentanya keluar. Kita lakukan peregangan. Nah, apabila plasentanya sudah terlihat di area vulva, kita tarik sampai keluar, atau kita juga boleh pegang plasentanya dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah dengan putaran searah untuk membantu dan mencegah terjadinya robekan pada selaput ketubannya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam wadah plasentanya. Nah, selanjutnya kita lakukan massage pada fundus uteri dengan sirkular dengan menggunakan palmer 4 jari tangan kiri hingga kontraksinya itu baik. Bu, maaf Ibu ya. Nah, ini kita lakukan dengan secara sirkular. Nah, setelah itu kita observasi kemungkinan terjadinya laserasi pada vagina dan perineum ibu. Nah, bila terjadi kita lakukan penjahitan, bila terjadi laserasi kita lakukan penjahitan. Nah, apabila setelah itu kita pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vaginanya. Kita observasi setelah 1 jam, selanjutnya kita timbang dan juga ukur bayi. Nah, setelah kita menimbang berat badan dan juga mengukurnya, selanjutnya kita pakaikan baju pada bayi. Maaf ya. Kita pasangkan baju. Nah, apabila sudah kita memasangkan bajunya, selanjutnya kita berikan pepes mata pada pasien. Nah, setelah kita memberikan pepes mata, selanjutnya kita berikan vitamin K pada pasien dengan cara IM atau intramuskular di paha kiri anterolateral. Nah, untuk tadi tetes matanya kita menggunakan antibiotik propilaksis. Kita berikan vitamin K di bagian IM, kita cara IM di bagian paha. Nah, setelah itu
setelah kita memberikan antibiotik, kita memberikan vitamin K, kita beri hepatitis B setelah 1 jam vitamin K diberikan. Nah, kita berikannya di paha kanan, di bagian anterolateral. Nah, kita di bagian paha kanannya kita berikan hepatitis B. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita pakai kantong. Ibu, ini untuk dinding baginya ya Bu ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan pemantauan kontraksi untuk mencegah terjadinya pendarahan per vagina. Nah, apabila sudah, kita ajarkan untuk massage uterus dan untuk menuai kontraksi. Nah, kita ajarkan, nah Ibu, ini kondisi tangannya mengepal ya Bu ya. Nah, untuk gerakannya sirkular ya Bu. Ini untuk mengontrol dari kontraksi uterus Ibu ya. Nah, apabila sudah, kita lakukan evaluasi dan juga estimasi jumlah dari kehilangan darah pasien. Kita lihat dari underpage-nya berapa banyak pasien kehilangan darah. Lalu setelah itu kita periksa tanda-tanda vital dari pasien. Nah, selain itu juga kita periksa kandung kemih dari pasien setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada 2 jam pasca persalinan. Kita cek dulu. Ibu maaf ya, saya cek dulu tanda-tanda vitalnya ya. Nah, Ibu alhamdulillah tanda-tanda vitalnya sudah bagus ya Bu ya. Oke Bu ya, ini saya lepas dulu. Setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Ibu, kita periksa kembali pada bayinya Ibu. Apabila kita sudah memeriksanya, kita bereskan alat. Bu maaf ya, ini saya bereskannya. Kita masukkan barang yang kotor ini ke dalam keranjang kotor dan kita masukkan ini ke dalam sampah infeksi. Nah, setelah itu, ini juga kita masukkan ke dalam larutan klorin. Lalu setelah kita membereskan alatnya, kita bersihkan Ibu. Kita bersihkan Ibu menggunakan air DTT. Ibu maaf Ibu ya, ini saya bersihkan dulu. Kita bersihkan dari adanya lendir, darah juga kita bersihkan. Nah, setelah kita membersihkan Ibu, selanjutnya kita dekontaminasi tempat persalinan Ibu dari adanya lendir, air ketuban dan juga darah. Setelah kita melakukan dekontaminasi, kita bantu Ibu menggunakan pakaiannya. Lalu setelah kita membantu Ibu menggunakan pakaiannya, kita tarik ini yang kotor, masukkan ke keranjang kotor. Selanjutnya kita gunakan kain pada bagian bawah Ibu. Bu maaf ya, diangkat dulu bokongnya. Kita pakaikan kain. Nah, setelah kita pakaikan kain, kita anjurkan pada keluarga jika Ibu ingin buang air kecil untuk membantunya. Nah, Ibu nanti kalau misalnya Ibu mau buang air kecil, Ibu bisa minta bantuan dari keluarga Ibu ya Bu ya. Nah, setelah itu kita lepaskan handscool di cairan klorin, larutan klorin 0,5 dengan cara handscoolnya dibalik.
Nah, setelah itu kita lepaskan APD, masukkan ke dalam tempat kotor. Ini juga. Selanjutnya kita cuci tangan. Apabila sudah, kita lakukan tahap terminasi pada pasien. Nah, Ibu, kalau begitu sudah selesai Bu ya. Saya pamit ke ruangan. Kalau misalnya Ibu ada butuh apa-apa bisa panggil saya di ruangan atau Ibu bisa meminta bantuan dari keluarga Ibu ya. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Setelah kita melakukan tindakan keperawatan, jangan lupa kita selalu untuk mendokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.